Sini ke sana. Ya mas, nggak usah maju mas Arim, nggak usah maju. Teman-teman semuanya, selamat sore. Sore. Saya Sore. Ridwana. Di film Puang Bos saya berperan sebagai Yudis, teman atau keluarganya si Puang Bos, dan dia itu sebenarnya menjadi anak buahnya, tapi si Yudis ini agak tengil juga, sok tahu, dan dia paling sayang lah sama Puang Bos dan juga keluarga yang lain. Gitu sih, terima kasih. Oke. Bang Oim mungkin. Halo teman-teman semua, aku Ibrahim Risyad. Di film Puang Bos aku berperan sebagai Dewa Ruci. Karakternya sendiri, Dewa Ruci adalah anak dari Puang Sinar, itu bapak saya. Dia orang yang sangat berjiwa muda. Dia masih belum punya pendirian yang tetap. Terus bisa dibilang anak motor juga karena dia di Bulukumba senang banget naik motor. Orang yang sangat dermawan karena dia suka bagi-bagi uang, makanya dijuluki Puang Bos. Terus dia ada sedikit romance bersama Pertiwi tentunya, cinta masa lalunya Dewa. Dan konflik yang ada di sini ya Dewa, perjalanan pencarian jati dirinya Dewa sebenarnya itu. Silakan. Kak Michelle ya. Pertiwi. Hai semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang untuk hari ini ya. Di gala premier kita hari ini film Puang Bos. Di sini aku berperan sebagai Pertiwi. Pertiwi itu salah satu remaja yang tumbuh di Bulukumba karena lahirnya itu di Bira. Jadi keluarga besar Pertiwi turun-temurun yang menjual dan melestarikan kayu nanasa dari pohon beti, yang dimana kayu tersebut itu digunakan untuk membuat kapal pinisi yang dibuat oleh keluarganya Puang Bos nih. Jadi di sini ikatan konfliknya sendiri ada di saat dimana kapal pinisi ini yang orang-orang mungkin taunya nggak buat di Indonesia, nggak buat di Bulukumba, tapi ternyata justru aslinya itu dari Bulukumba. Dan kita sebagai keluarga turun-temurun yang ada di cerita ini akan menceritakan gimana proses kita yang harus keluarga ini nih yang membesarkan dan benar-benar bikin kapal pinisi dari Indonesianya langsung gitu. Ada tambahan? Cukup. Oke. Silakan dilanjut, Zoe. Hi everyone, I'm Zoe Levana, and di film Puang Bos ini saya berperan sebagai Cindy. Nah, Cindy ini adalah karakternya, dia adalah independent woman, dan di konfliknya Dewa ini Cindy berperan besar untuk menkonflikkan semua permasalahannya Dewa sebenarnya. Karena di konflik ini, di mana Dewa ini mencari jati dirinya dia akan ada masalah nanti kemudian di filmnya Puang Bos ini ada masalah besar dengan Cindy. Nah, di masalah ini Cindy akan berperan besar, dia akan membuat konflik ini juga penontonnya pasti akan membuat penontonnya pasti kayak kesel lah, bisa dikatakan kesel karena sebenarnya Cindy ini juga pacarnya, enggak bukan pelakor, Cindy ini adalah pacarnya si Fajar, sebelumnya ada Fajar, dia ada juga, and Cindy ini tapi sebenarnya dia itu marketing manager, dia itu independent, and she is actually sebenarnya orang yang juga lumayan keras dan dia itu mau menjadi orang yang benar-benar kuat lah, tapi Cindy itu emang orang itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahriari Nagara. Di film Puang Bos saya berperan sebagai Fajar. Fajar karakternya sendiri itu pasangan dari Cindy yang diperankan oleh Zoe Levana. Orangnya itu agak posesif, protektif, jadi benar-benar ada konflik yang bikin si Cindy ini nggak nyaman, makanya dia mungkin berpaling ke Puang Bos. Jadi ada konflik lah nanti ke Puang Bos juga. Ceritain aja. Jadi itu langsung aja nonton nanti. Iya. Baik, saya Printi Bonti sebagai Puang Sinar, ayah dari Dewa. Oke. Nah, di sini istri sudah meninggal. Dia adalah anak satu-satunya dan tinggal serumah dengan sepupu-sepupu dia. Dia anak muda yang sangat-sangat aktif, tapi aktif dalam hal positif ya, aktif main motor. Dan sebetulnya
Puang Sinar, saya sebagai ayah itu ingin menurunkan waris keahlian sebagai pengusaha kapal pinisi. Namun dia menolak. Gak tahu kenapa tiba-tiba mengenal seorang gadis yang cantik, anak pengusaha kayu NASA. Nah, disitulah mulai berpikir untuk masa depannya. Tapi yang jelas, ayahnya begitu berusaha atau Puang Sinar berusaha untuk menyadarkan si Dewa ini agar benar-benar bisa meneruskan usaha kapal pinisi. Kurang lebih begitu. Selebihnya nanti tonton saja di Facebook. Terima kasih. Saya Nagita Luwana selaku saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para media dan juga terima kasih kepada artis-artis yang kita memilih Puangbos karena kita ingin menghadirkan cerita yang berbeda dari biasanya, karena di sini ada kapal pinisi dan itu ada pesan-pesan yang buat kita tonton. Jadi tidak sekedar romansa, tapi juga ada keluarga dan juga komedi. Produksi film kita ini memakan waktu 26 hari di Sulawesi Selatan. Untuk selesainya ada pesanan bisa menonton, semoga terhibur dengan Puangbos. Ya, terima kasih. Michelle sendiri gimana membangun chemistry dengan Mas Ibrahim di film ini? Gimana Mas? Jadi Membangun bagaimana Chemistry ya. Chemistry sama Oim. chemistry sama gimana ya, cukup menyenangkan dan kita dikasih ruang dan waktu yang cukup lama ya dari proses readingnya sendiri sekitar 2 minggu. Terus ada proses membiasakan diri dulu sama ruang lingkup dan logat-logat Makassarnya itu. Jadi kita banyak workshop juga waktu sesampai kita di Makassar sebelum kita syuting. Jadi kita punya waktu sekitar 1 minggu lagi di Makassar untuk terbiasa sama lingkungannya, sama logatnya. Jadi aku rasa ini film Puangbos adalah film yang menyenangkan banget ya buat diulik karena memang challenging. Betul. Terus jajaran castnya seru-seru dan banyak juga artis lokal-lokal dari Makassar yang memang support dan bantu kita untuk pendalaman Makassar sendiri. Ini salah satu coach kita nih kebetulan, Arif Brata. Jadi kalau kita lagi bingung-bingung nih bahasanya apa yang bener, nanya ke dia pasti. Makanya saya juga pusing. Kenapa? Pengalaman syuting di daerah Makassar Sulawesi seperti apa sih, keindahan alamnya segala macamnya? Jadi kita syuting di Makassar, tapi lebih tepatnya syuting di Bulukumba di Tanah Bira. Iya, di Bira. Tempat pembuatan kapal pinisi. Pembuatan kapal pinisinya langsung. Memang dari dulu turun temurun bikinnya di situ. Tempat pembibitan pohon nanasa dan kayu biti yang digunakan untuk pembuatan kapal pinisinya di situ juga. Jadi kita benar-benar syuting di Bulukumbanya banget. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, kurang lebih sekitar 2 minggu di Bulukumba dan sisanya ada seminggu lagi di Makassar. Seru banget, happy ya. Pertama makanannya pasti makanannya nambah berat badan dan gak cuma itu, gosok udah pasti ya. Pasti, kebetulan bapak saya jadi ungu kulitnya waktu itu karena saking panasnya. Kita gak khawatir jadi hitam atau gelap, tapi kita khawatir takut abu-abu dan ungu. Karena kerjaannya mantai, terus main laut, main laut, senang banget. Terus lagi cuacanya bagus, pantainya super biru, jernih, bersih banget. Gak sabar buat balik lagi sih sebenarnya. Kuliner di Bulukumba kan ada makanan olahan dari daging kuda ya. Pernah nyobain? Oh iya, bener. Aku sempat dengar yang ada olahan dari Daging kuda. Tapi karena kita memang syutingnya di pojok Bira, sisi yang resortnya, kita nggak sempat ke kota Bira, ke kota Bulukumbanya langsung. Jadi nggak sempat kuliner khas Bulukumbanya banget malahan. Tapi malah kuliner Makassarnya sempat, kayak semuanya kita coba-cobain. Berarti seluruh kalau Kesha ini menggunakan bahasa Makassar atau logat aja atau seperti apa? Nah, di film Puangbos kita menggunakan full bahasa Makassar beserta logatnya. Otomatis akan ada
subtitlenya. Jadi harapan banget buat masyarakat luas di sini, di Jakarta, di kota-kota lain bisa menerima kearifan lokalnya kita. Jadi kita emang bener-bener pakai bahasa, kita hafalin plak ketik plak sampai nadanya juga gitu, karena memang bukan cuma logat tapi bahkan pakai bahasanya gitu. Berapa lama untuk fasih bahasa Makassar? Oh, fasih. Dibilang fasih juga sulit. Iya. Kayaknya kita Lama kayaknya ya, lama banget. Readingnya lama. yang pasti sih kita sudah berusaha sebaik mungkin lah untuk mencoba berbahasa Makassar. Mungkin memang ada 1-2 kalimat atau logat yang tidak sesempurna itu, tapi karena ada Arif Data jadinya kita ya jadi lebih lancar lah. Istilahnya kalau misalnya ada sesuatu yang janggal di film ini terkait dialek atau apa, mungkin salah Arif. Iya, sama Arif sama Cahya kebetulan. Dia orang Makassar juga. Mereka nggak support kita. Betul. Parah banget ya. Jadi itu semua salah saya nanti ya. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak ada salah saya karena mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin. Kalau misalnya bahasa Makassar kan ada tambahan kayak mi, jiki gitu kan. Sempat ke bawah sampai keluar Shopee nggak sih? Wow, tentu. Iya. Kalau ketemu aja Keseharian. Tetap dibawa keseharian karena pride. Right, betul, betul. Bulukumba pride. Pride. Gak mau dilupakan. Iya. Lucunya tuh jadi pas kita tadi baru datang, aku ketemu Michelle tuh hawanya tuh udah hawa Makassar. Jadi tuh omongannya tuh kayak balik lagi logatnya, ya ketemu Arif juga kayak Iya. balik lagi logatnya. Pakai imbuhan-imbuhan lagi. Imbuhan lagi. Ya. Masih hafal lah, ada core memorinya lah. Boleh kasih tahu nggak satu kata-kata favorit? Dede, jangan kok begitu. Gimana kan? Ngobrol. Iya, aman tahu. Apaan tuh? Pasti nggak ngerti kan? Apaan? Makanan apa perempuan gua. Makanya harus nonton. Iya betul. Tapi Michelle boleh satu kata juga, apa ada masing-masing mungkin? Apa? Jangan Mika, kasihan kok dong, nggak bisa. Jago ya. Sudah jago. Ada lagi guys. Aman. Yuk. Cukup.